Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Di sini saya mau menjelaskan pengetahuan mengenai pengendalian penyakit ikan mas. Nah, yang namanya budidaya ikan mas pasti ada beberapa tantangan. Salah satunya yaitu tentang penyakitnya, ya bukan? Di sini saya mau menjelaskan pengetahuan tentang pengendalian ikan mas itu sendiri. Mungkin yang saya paparkan nanti tidak terlalu mendalam, namun sudah mencakup dasar-dasar tentang pengendalian ikan itu sendiri. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rasti Desasulan dengan NIM E1E024026. Saya dari Fakultas Peternakan Prodi Perikanan atau bisa disebut Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya kuliah di Universitas Jambi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya. Kebetulan kami lagi LDR nih, jadi kita lewat sistem daring. Mereka tidak bisa memperkenalkan diri secara langsung. Di sini saya mewakilkan mereka perkenalan. Ada dua teman saya. Yang pertama namanya Irfan Ika Saputra dengan NIM E1E024005. Yang kedua yaitu M. Ibroni dengan NIM E1E024035. Nah, mereka berdua ini sama dengan saya, sama satu fakultas, sama satu prodi, dan sama satu universitas. Tidak usah berlama-lama, kita langsung aja bahas tentang pengendalian penyakit ikan mas. Cekidot. Di sini langsung saja kita masuk ke materi di mana kita akan membahas tentang pengendalian penyakit pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Nah, ikan mas itu sendiri merupakan salah satu komoditas penting dalam perikanan budidaya di Indonesia. Namun dalam proses pembudidayanya, ikan mas rentan terhadap berbagai jenis penyakit yang dapat menyebabkan penurunan produksi bahan atau bahkan kematian massal. Oleh karena itu, pengendalian penyakit merupakan aspek krusial untuk keberhasilan budidaya. Pembagian penyakit itu sendiri dibedakan berdasarkan jenis penyebabnya. Salah satunya yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Contohnya Ichthyoptiriasis atau white spot yang disebabkan oleh protozoa Ichthyoptirius multifilus. Gejalanya berupa bintik-bintik putih pada kulit dan sirip. Trichodiniasis disebabkan oleh protozoa Trichiodina yang menyerang kulit dan insang. Itu salah satu contoh lainnya. Cara pengobatan dalam penyakit yang disebabkan oleh parasit ini yaitu menggunakan larutan formalin selama 30 menit. Ada juga menggunakan garam dapur sebagai untuk bahan mandi ikan atau kalium permanganat untuk membunuh parasit eksternal. Penyebab yang kedua yaitu disebabkan oleh bakteri. Contohnya Aeromonas hydropila menyebabkan borok atau ulserasi di mana perut membengkak dan sisik terangkat. Contoh lainnya yaitu Pseudomonas yang menyebabkan luka dan busuk pada sirip. Pengobatan ini sendiri bisa dilakukan dengan antibiotik seperti octitetracycline atau Enrofloxacin harus digunakan secara bijak dan diawasi. Alternatif lainnya yaitu alternatif alami dengan cara rendaman dengan ekstrak herbal seperti daun sirih, kunyit, atau meniran. Penyebab ketiga yaitu disebabkan oleh jamur. Contohnya Saprolegniasis yang ditandai oleh pertumbuhan seperti kapas putih pada permukaan tubuh ikan, biasanya sekunder akibat luka. Pengobatan parasit itu sendiri dilakukan dengan cara methylene
Blue atau Medlines Grant untuk infeksi ringan. Selanjutnya yaitu perbaikan sanitasi dan pengobatan luka. Penyebab penyakit selanjutnya yaitu akibat virus atau KHS, di mana koi herpes virus atau KHV ini merupakan penyakit yang mematikan, menyerang bagian insang dan kulit yang menyebabkan kematian massal. Penyakit ini sendiri tidak dapat diobati secara spesifik. Dapat dilakukan pencegahan seperti isolasi ikan yang terinfeksi, tingkatkan suhu air untuk memperlambat virus, serta disinfeksi kolam dan peralatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang gejala umum ikan sakit. Tanda-tanda ikan mas sakit. Yang pertama, nafsu makan mulai menurun. Yang kedua, warna kulit lebih pucat. Yang ketiga, keluarnya lendir secara berlebihan dari tubuh ikan tersebut. Kemudian yang keempat, gerakan tubuhnya lebih lambat daripada biasanya. Kemudian terdapat luka pada siripnya. Selanjutnya, faktor penyebab timbulnya penyakit. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh seperti kurang dijaganya kebersihan tempat budidaya tersebut. Kedua, faktor pakan. Pakan yang tidak berkualitas dapat merusak sistem pencernaan pada ikan yang menyebabkan penyakit. Kemudian kualitas air seperti pH-nya lebih rendah. Kemudian suhunya. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Ibroni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan penyakit. Sekarang kita bahas bagaimana cara mencegah penyakit pada ikan, khususnya pada ikan mas. Pencegahan itu jauh lebih baik dan murah daripada mengobati. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, karantina ikan baru. Setiap kali kita membeli atau menambahkan ikan baru ke dalam kolam, jangan langsung dicampur dengan ikan lama. Ikan harus dikarantina dulu selama 10-14 hari untuk memastikan dia sehat dan tidak membawa penyakit. Yang kedua, pantauan kualitas air. Air itu ibarat rumah bagi ikan, jadi harus selalu bersih dan sehat. Kita perlu cek rutin pH air, suhu, oksigen terlarut, dan kadar amonia serta nitrit. Kalau salah satu parameter ini tidak ideal, ikan bisa stres dan gampang sakit. Yang ketiga, pakan bergizi dan cukup. Ikan harus diberi pakan yang segar, bergizi, dan tidak basi. Pakan busuk atau berjamur bisa bikin ikan keracunan dan sakit. Yang keempat, jaga kebersihan kolam. Kolam juga harus dibersihkan secara rutin. Endapan lumpur, sisa pakan, dan kotoran ikan bisa menjadi sumber penyakit. Bersihkan kolam secara berkala agar kualitas lingkungan tetap bagus. Yang kelima, gunakan probiotik dan imunostimulan alami. Kita bisa bantu kesehatan ikan dari dalam dengan memberikan probiotik atau bakteri baik dan imunostimulan alami. Contoh seperti ekstrak bawang putih atau daun pepaya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Yang keenam, vaksinasi ikan. Kalau ada jenis vaksin untuk penyakit tertentu seperti KHV atau koi herpes virus sebaiknya digunakan. Vaksin bisa memberikan perlindungan tambahan untuk ikan dari penyakit yang serius. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa satu, penyakit bisa dicegah kalau manajemen budidayanya baik. Jadi bukan cuma soal mengobati, tapi mulai dari air, pakan, hingga kebersihan itu harus dijaga sejak awal. Yang kedua, deteksi dini dan tindakan cepat itu kunci. Kalau kita bisa cepat mengenali gejala ikan sakit dan segera bertindak, penyebaran penyakit bisa kita cegah. 3. Gunakan pendekatan yang menyeluruh. Artinya jangan cuma fokus pada satu aspek saja, tetapi semua harus saling mendukung seperti air, pakan, perlakuan terhadap ikan, dan lingkungan. Keempat, kerjasama itu penting. Pembudidaya nggak bisa kerja sendiri. Harus ada kerjasama dengan penyuluh, dokter ikan, atau dinas perikanan, supaya solusi yang diberikan tepat dan tuntas. Kalau kamu pembudidaya pemula atau sedang belajar, intinya adalah rawat ikan seperti merawat tanaman. Perhatikan airnya, makanannya, dan juga kebersihannya. Jangan tunggu sakit baru panik, sebab pencegahan itu murah dan
lebih efektif. Baiklah, kiranya hanya sekian materi yang dapat kami paparkan. Di sini kami masih dalam tahap proses pembelajaran, maka jika ada kesalahan atau materi yang kurang mendalam, kami mohon maaf. Jangan lupa tonton dan like video kami. Terima kasih.